target ini akan mengalami penyesuaian nanti setelah berbagai macam hal, misalnya terkait mengenai HBA, terkait mengenai berbagai macam yang menjadi sorotannya si batubara ini, atau baiknya ya seperti ini saja begitu kalau Anda melihatnya? Ya, jadi sekarang ini dengan kita berasumsi sekarang, pemerintah sudah menetapkan ini, Kepmennya sudah ada, sehingga HBA-nya kita akan tinggi, market akan bereaksi, pilihannya adalah tinggalkan atau dia kurangin demand-nya dia. Dia nggak beli. Seperti yang disampaikan tadi, either cancel kapalnya atau cancel kontrak. Sehingga akibatnya apa? Di sisi kita penambang akan kesulitan, terutama tambang-tambang kecil. Akan susah melakukan, even jagain produksi sudah susah. Karena market sudah menghilang. Sehingga akan tutup. Dengan sendirinya, supply-nya akan turun. Kalau supply-nya turun, ya pasti dengan sendirinya demand-nya sudah ada tuh. Kita udah lihat demand di China, kita lihat demand di India dan di Southeast Asia. Jadi memang ada shrinking, tapi dengan adanya supply-nya juga kita cutting dengan berusaha jual lebih mahal lagi, akhirnya bayangan aku adalah ya supply-nya akan turun. Dan harapannya memang itu yang terjadi oleh pemerintah, harga akan naik. Kira-kira gitu, Mbak Maria. Kalau pembatasan terhadap ekspor sendiri seperti apa, Mbak Gita? Ini melihatnya kan karena memang ada rencana juga ada pembatasan ekspor, apakah ini juga akan berdampak nantinya terhadap HBA juga begitu ya? Ini sejauh ini so far seperti apa sih plan-nya sebenarnya ya, master plan di 2025 khususnya untuk batu bara secara keseluruhan ini, Mbak Gita? Kalau master plan sebetulnya ini kan ada di tangan pemerintah ya, Mbak ya. Kita harus melihat teman-teman bagaimana. Nah, ini dengan adanya aturan-aturan baru dan kami highlight adalah kepastian hukum lagi. Ini akan mengubah semua. Kepastian hukumnya seperti apa? Kita juga baru tahu tadinya di awal bulan Februari bahwa ada wacana ini. Tiba-tiba ini sudah kejadian di bulan Maret. Ini akan mengubah skema, sementara kita perlu rasanya nanti ke depan jika ada sesuatu atau aturan apapun disosialisasikan lebih dulu kepada penambang secara matang, dalam arti bukan 2-3 hari ya tentunya ya Mbak ya. Tapi bagaimana ini kita mau planning kalau banyak ternyata aturan-aturan yang nantinya berubah. Kalau Mbak bilang apakah ini akan skemanya ekspor, kembali lagi kita menjadi tidak tahu dengan banyaknya aturan baru ini. Jangan-jangan ada apa lagi ya setelah ini. Ini yang kita khawatirkan, tapi kita yakin dengan niat-niat pemerintah yang seperti Pak Kris bilang, dan mungkin akan produksinya akan lebih diatur dengan niat untuk mengurangi harga, ini bisa berimpact atau tidak. Tapi kembali lagi kalau kita lihat ke Kepmen yang baru keluar, saya rasa ya dengan ini harus ada yang namanya juga evaluasi. Ya, kenapa kita bilang grace period? Ini juga harus sesuatu aturan saya rasa berlaku baik atau tidak, akan lebih fair kalau ini juga dievaluasi juga. Jangan sampai nanti aturan yang dibuat niatnya baik justru malah menjerumuskan. Iya. Seperti itu mungkin. Oke, Pak Kris. Boleh silakan Pak Kris. Jadi kayaknya ini malah bayanganku adalah skenario dari pemerintah untuk melakukan pembatasan ekspor maupun produksi. Karena dengan dibikin harga lebih mahal, dengan sendirinya penambang kan akan susah jualan. Sehingga dengan demikian produksinya ekspornya akan turun dan produksinya akan turun, tapi efeknya adalah apa? Kita kehilangan opportunity tadi. Bahwa China mungkin akan melakukan peningkatan produksi, India, jangan lupa Mbak, China itu bisa 4,7 miliar ton setahun. Jadi so simple dia naikin produksi. Demikian juga India. Sekarang apalagi Trump 2.0 kan, dia akan bikin produksi batu baranya akan muncul lagi, Kolombia, Guatemala, South Africa, Australia. Jadi yang aku takutkan malah terjadi shifting gitu-gitu. Pembeli kita hilang. Positioning Indonesia sendiri sebenarnya dengan komoditasnya dengan batu bara ini sebenarnya seperti apa kalau comparing dengan opportunity yang akan diambil mungkin negara lain ya Pak Kris? Benar. Ya, jadi kira-kira kan seaborne tahun lalu itu ke 1,2-an lah. Kita sekitar 35%, 35% dari itu produksi kita yang kita ekspor. Jadi artinya kita cukup signifikan di ekspor ya, di seaborne tuh. Masalahnya kalau kita harganya batu baranya terlampau mahal, ya orang ini market, jadi supply demand. Kalau dia mahal, batu bara kita jadi kayak tas Hermes gitu, maka dia akan cari yang tas di Tanah Abang, Mbak Maria, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi ada sempat pilihan, dan itu apakah mau dipikirkan oleh pemerintah kita ketika harga kita batu bara terlampau mahal. Baik. Jadi kembali ke tadi saya sampaikan, kenapa nggak fokus ke konservasi, ke kemandirian energi kita, bahwa kita tahan aja, bahwa kita tahu biaya nambang kita itu jadi batas minimum, sehingga tambang-tambang yang nambangnya nggak benar akan dengan sendirinya bisa terbatasi, dan demikiannya produksinya jadi bisa terkontrol, kira-kira gitu. Karena sekarang kan nambang
SR bisa diturunin, Mbak. Jadi artinya orang nggak peduli dengan konservasi energi. Tambang kita, ingat kita itu hanya reserve di dunia itu nomor 7 gitu. Ya, nomor 7. Tapi kita produksi nomor 1, maaf. Seaborne-nya nomor 1. Kebalik gitu harusnya. Jadi kita fokus ke kita, gitu. Kita kemandirian energi ya kita fokus bagaimana cara nambang kita lebih optimal. Tambang-tambang yang nggak bener, jadi malah ngomongin tertarik sama undang-undang minerba. Tapi anyway kalau nggak ditanyain ya udah fokus ke situ dulu. Ini sambung juga Pak, karena memang ada undang-undang minerba juga yang masih dalam kajian. Mungkin keterkaitannya adalah rules ini juga akhirnya mengacu ke sana begitu Pak Krisana. Betul, jadi harusnya tambang itu harus terregulasi dengan sempurna. Jadi kayak Mbak Gita ini bagus banget tambang-tambang yang masuk ke asosiasi itu tambang-tambang yang benar-benar GMP proper, dia punya sustain, punya terregulasi sempurna, sehingga tambang-tambang yang harusnya kurang proper nambangnya nggak sustain, dia ikut ke sana improve, sehingga apa yang dia tambang biayanya benar-benar optimal dan cadangannya bisa optimal juga, nggak SR-nya diturunin karena dia pengen dapat untung karena nambangnya nggak benar, caranya gimana ya SR-nya diturunin. Jadi itu yang jadi concern aku di Perhapi juga, bahwa memang benar ya, aku lihat di aturan undang-undang minerba yang baru ini banyak bagusnya sih, banyak bagusnya, terutama berhubungan dengan tumpang tindih lahan dan lain sebagainya. Tapi yang harus hati-hati itu adalah makin banyaknya pemain. Jangan lupa ketika kita desentralisasi memberikan izin IUP, KP waktu itu ke kabupaten, provinsi waktu itu, sehingga hampir ribuan IUP di situ. Itu yang harusnya di concern sama pemerintah. Bagaimana kita nggak kembali ke sana? Nah, undang-undang minerba lolos di situ. Baik. Terima kasih banyak. Nyambung Mbak Gita, mungkin pengusaha melihatnya seperti apa begitu ya?